Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Alhamdulillahirrahmanirrahim kita diberikan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat kuliah teknik analisis data. Untuk hari ini adalah pokok bahasan 2 dan Bumi akan menjelaskan tentang pokok bahasan 2 yaitu distribusi frekuensi. Sebelum kuliah ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dipersilahkan. Doa diakhiri. Oke. Baik rekan-rekan mahasiswa, pada hari ini Bumi akan menjelaskan tentang pokok bahasan 2, ya, yaitu distribusi frekuensi, di mana pada pertemuan sebelumnya Bumi sudah menjelaskan tentang materi konsep dasar statistika, dan di dalamnya ada macam statistika yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial, di mana dua statistika ini adalah statistika deskriptif yang pertama yang akan kita pelajari hari ini, yaitu salah satunya adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel di sini adalah tabel distribusi frekuensi, ya. Baik, Bumi akan share screen. Oke, Bumi akan tayangkan, ya. Oke, kaitan dengan untuk materi ini adalah contoh tabel distribusi frekuensi, ya. Sudah Anda pelajari dulu ketika Anda kuliah, ya. Ketika Anda di SMA dulu, ya. Sudah pernah Anda pelajari. Selanjutnya kaitan dengan tabel distribusi frekuensi ini yang perlu Anda perhatikan yang pertama adalah definisi, ya. Definisi apa? Definisi tabel distribusi frekuensi, ya. Pertama adalah pengelompokan data, ya. Pengelompokan data di mana pengumpulan data itu dikumpulkan berdasarkan ciri-ciri penting dari jumlah data yang besar ke dalam beberapa kelas-kelas, ya. Sudah Anda lihat di pojok kiri atas di screen yang sudah Bumi sampaikan ini adalah contoh tabel distribusi frekuensi, ya, di mana di situ ada kelas-kelas, ya, hingga di situ contohnya ada sebanyak 6 kelas, ya, di mana pengelompokan data ini berdasarkan kelas-kelas tertentu, ya, di mana nanti pengelompokan ini disajikan dalam bentuk tabel. Itu definisi tabel distribusi frekuensi. Lalu definisi yang kedua adalah salah satu bentuk tabel yang merupakan penyusunan data dalam kelas-kelas tertentu. Maksudnya adalah individu ini nanti atau kelompok-kelompok atau data-data individu nanti akan dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok data, ya. Sehingga yang pertama data itu berdiri secara individu atau sendiri-sendiri, ya. Kemudian dimasukkan ke dalam kelompok, ya, sehingga nanti dalam kelas tertentu akan ada sekelompok data, ya. Itu ada definisi tabel distribusi frekuensi. Kemudian komponen, ya. Komponen yang pertama dari tabel distribusi frekuensi adalah interval kelas. Apa itu interval kelas? Adalah sejumlah nilai variabel yang ada dalam kelas tertentu. Ya, misalkan di pojok kanan atas sudah berat badan, ya, di kolom pertama itu ada 15 sampai 19. Yang dimaksud dengan interval kelas adalah sekelompok jumlah nilai yang ada dalam kelas tertentu. Misalkan kelas pertama 15 sampai 19. Itulah interval kelas, ya. Jadi kemudian selanjutnya untuk limit atau tipe kelas, ya, nilai terkecil dan terbesar dari setiap kelas. Kalau 15 sampai 19 berarti limitnya adalah 15 dan 19, ya. Limit bawah 15, limit atasnya adalah 19. Nilai terkecil dan nilai terbesar dalam kelas tertentu, ya. Oke, selanjutnya batas kelas. Batas kelas ini adalah nilai batas dari tiap kelas. Kalau limit itu belum batas, tapi kalau nilai batas itu adalah bawahnya adalah lebih kecil dan atasnya itu akan lebih besar daripada limit kelas, ya. Itu batas kelas. Nanti Bumi akan jelaskan cara mencarinya, ya. Selanjutnya adalah terkait dengan lebar kelas. Lebar kelas itu apa? Yaitu lebar kelas dihitung dari perbedaan selisih antara kedua batas kelas, ya. Tadi sudah ketemu ada batas. Kalau limit batas bawah lebih kecil daripada batas limit bawah, kalau batas atas lebih besar daripada limit atas. Sehingga lebar kelas ini bukan dihitung dari limit bawah limit atas, tapi dihitung selisih dari batas bawah dengan batas atas, ya. Hati-hati di sini, ya. Kemudian nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas itu apa? Yaitu nilai tengah dari kedua limit, ya, suatu kelas. Nilai tengah ini, ya, nilai tengah ini dari kedua limit kelas itu adalah dicari dari mana? Nanti akan Bumi sampaikan. Apakah dari limit, apakah dari batas? Jelas-jelas di situ, ya, nilai tengah adalah dari kedua limit. Saya akan ada limit bawah, limit atas, maka tengahnya adalah Anda bisa menjumlahkan keduanya, yaitu lalu dibagi dua. Karena nilai tengah, kan, ya.
Oke, selanjutnya adalah frekuensi. Banyaknya pengamatan nanti akan ada angka-angka Anda itu masukkan banyaknya pengamatan itu masuk ke dalam setiap kelas. Itu namanya frekuensi. Contohnya 15 sampai 19 kelas 1 ya. Maka frekuensinya 2. Artinya ada 2 angka yang masuk di dalam artinya ada 2 angka yang masuk ke dalam rentang itu ya. Itu ya. Selanjutnya contohnya ini. Contohnya ini ya. Nah, mana yang dimaksud limit, mana yang dimaksud batas ya. Limit bawah adalah ya ini ya 7, 10, 13, 16, 19 ya. Nilai-nilai bawah ya, nilai-nilai terkecil dalam setiap kelas. Kalau limit atas adalah nilai-nilai terbesar dalam setiap kelas ya. Interval kelas itu maksudnya adalah rentang nilai antara di dalam setiap kelas. Misalkan 7 sampai 9 itu namanya interval kelas ya. Interval kelas terdiri dari limit bawah dan limit atas ya. Kemudian untuk batas kelas. Batas kelas di sini Bumi jelaskan tadi ya bahwa batas bawah itu lebih kecil daripada limit bawah. Karena apa? Karena batas bawah itu adalah limit bawah dikurangi 0,5 kan ya. Kalau batas atas adalah limit atas ditambah 0,5 sehingga batas atas lebih besar daripada limit atas. Selanjutnya titik tengah kelas ini ya, titik tengah kelas, kemudian frekuensinya adalah ini ya. Selanjutnya caranya adalah mengurutkan data, kelompok data ya. Anda urutkan terlebih dahulu, terbesar hingga terkecil ya. Kemudian menentukan banyak kelas atau K. Di dalam contoh bumi yang pojok kanan atas itu ada sebanyak 7 kelas. K berarti 7. Ya. Jadi kita menentukan banyak kelas dulu. Kelasnya ada berapa? Caranya dengan cara menggunakan rumus STARS ya. Di mana di sini adalah 1 plus 3,3 log N. N itu apa? Banyak data. Misalkan kita memiliki datanya 100, maka log 100 kali 3,3 baru dijumlahkan angka 1. Ya. Begitu nanti akan ketemu banyak kelasnya atau K. Setelah ketemu banyak kelas, langkah selanjutnya adalah Anda menentukan range atau R ya, rentang. Apa itu data terbesar juga data terkecil? Tadi sudah Anda urutkan ya datanya dari terkecil sampai terbesar, maka tinggal mengurangkan data terbesar yang paling kanan dikurangi data terkecil ya. Nanti akan ketemu R atau range. Selanjutnya langkah keempat menentukan lebar kelas atau C ya. C itu adalah range dibagi dengan banyak kelas atau K tadi ya. Range sudah kita peroleh dari poin 3, langkah 3, K kita peroleh dari langkah yang kedua ya. Selanjutnya menentukan limit kelas pada tiap interval, yaitu kelas 1. Limit bawah data terkecil, limit atas adalah limit atas yang kelas pertama adalah limit bawah 1 yang data terkecil tadi ditambah C. C itu apa? Lebar kelas dikurangi 1. Sedangkan kelas yang kedua adalah tinggal melihat dari limit yang atasnya. Limit bawah kelas pertama ditambah 1, itu ketemu limit bawah 2. Sedangkan limit atas 2, langkahnya sama. Limit bawah 2 ditambah lebar kelas ya dikurangi 1. Lakukan itu sampai kelas yang ke K. Kalau kelasnya ada 5 berarti ulangi langkah ini sampai dengan 5 kali ya, sampai kelas yang kelima. Selanjutnya setelah limit kelas ketemu, kita menentukan kolom yang kedua yaitu batas kelas. Dengan cara bagaimana? Kelas yang pertama adalah batas bawah, jelaskan Bumi tadi ya, batas bawah kelas 1 adalah limit bawah 1 dikurangi 0,5. Kalau batas atas 1 adalah limit atas 1 ditambah 0,5. Ya. Selanjutnya, kalau kelas 2 adalah batas bawah 2 dikurangi 0,5. Sama. Kalau batas atas 2 adalah limit atas 2 ditambah 0,5. Kalau bawah dikurangi atas dijumlahkan dengan 0,5 ya. Ulang itu sama dengan kelas yang ke K. Kelas ada 5 berarti ada batas kelasnya juga ada 5 gitu ya. Selanjutnya menentukan titik tengah kelas ya. Titik tengah kelas itu apa? Yaitu limit bawah 1 untuk angka pertama ya. Limit bawah 1 tambah limit atas 1 dibagi 2. Nah, titik tengah ditentukan berdasarkan limit bukan batas ya. Kemudian kelas 2, limit bawah 2 ditambah limit atas 2 dibagi 2 ya, dan seterusnya hingga kelas yang ke K. Selanjutnya menentukan frekuensi ya. Frekuensi masing-masing kelas itu masukkan data yang sudah diurutkan berdasarkan masing-masing kelas ya. Tinggal data sudah diurutkan tadi dimasukkan masuk kelas yang mana ya, gitu ya. Kemudian untuk cross check nanti Anda jumlahkan kolom frekuensi itu. Kalau jumlahnya sama dengan banyak data Anda, berarti sudah benar tabel Anda. Kalau masih ada selisih, dijumlahkan masih ada selisih dengan banyak data, kelebihan atau mungkin kurang gitu ya, berarti Anda harus mengulangi atau mengecek ulang kaitan dengan langkah-langkah yang sudah Anda kerjakan ya. Oke, ini contohnya misalkan ada 35 data ya.
masih acak, langkahnya sama. Anda urutkan terlebih dahulu, cari banyak kelas, cari lebar kelas atau C, kemudian cari limit kelas, cari batas kelas, selanjutnya Anda cari titik tengah kelas, cari frekuensi, cross check ya. Itu langkahnya seperti tadi hingga dihasilkan nanti akan dihasilkan jawaban contoh seperti ini ya. Ada sebanyak 6 kelas ya, sehingga tersebar seperti ini ya. Itulah rekan-rekan mahasiswa materi tentang tabel distribusi frekuensi ya. Jika ada pertanyaan ini silahkan Anda kita diskusikan untuk di forum diskusi ya. Nanti setelah ini kita akan lanjut setelah Anda menonton video ini Anda lanjut download materi tentang tabel distribusi frekuensi yang sudah jelaskan Bumi ini silahkan dipelajari ya. Kemudian nanti akan ada latihan, setelah latihan kita akan ada forum diskusi ya. Setelah forum diskusi nanti akan ada tugas. Terima kasih ya. Cukup sekian dari Bume ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini ya bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.